Lu kalau mau maksudnya lu kalau punya nyali jangan di sekolah. Ayo kita di luar. Kontek 3 gue jebolin, gue acak-acak sampai ke kampungannya. Nah gue tuh dihantem tuh di situ sama abang-abangan dia. Itu di rumah gue dipasangin bendera kuning. Buset. Assalamualaikum bang, salam kenal dari Kalideres. Tolong tanyain dia pernah dicari orang nggak atau dibenci sama orang? Gua dicari orang pernah satu kampung nyari gua. Gara-garanya ceritanya dulu ada alumni Sasmita di Cibar, udah terkenal juga sih namanya, udah PR tuh dia. Dia nikah nih. Dia nikah dari anak Bulus, dari anak Ciputat. Itu kan dia pada mau kondangan ceritanya. Nah itu di Victor udah rame anak-anak gua, udah mantekin, jadi dia nggak berani lewat Victor. Akhirnya dia putusin lewat kampungan gua tuh, Ampera. Nah, pas banget gua balik PKL nih, wah gua ngeliat, ada orang nih yang gua cari-cari. Emang itu ibarat kata nyolot kalau lagi rame. Nyolot lagi rame. Iya. Akhirnya gua bagi, gua bagiin, ret, 2 orang tuh gua masukin ke rongsokan, ke tukang kayak ada tuh kayak Madura rongsokan gitu. Jadi kan bunyi seng kan. Nah dia nggak nyadar nih yang itu pada kalau temennya tuh udah gua sayurin, Penculik gitu ya? Penculik tuh 2 orang. Nah ternyata itu dia anak kampung sebelah gua. Dikasih tahu lah rumah gua. Itu di rumah gua dipasangin bendera kuning. Sama dia. Sampai itu dia nongkrongin depan rumah gua tuh seharian. Nah bokap nyokap telepon gua, lu kenapa lagi? Ini pelajar banyak banget di rumah. Gua pikir temen lu, ternyata dia nyari lu, katanya lu habis temennya. Nah itu ditaruh bendera kuning di rumah gua. Itu satu kampung nyari gua. Nah akhirnya gua klarifikasi, anak-anaknya ditaruh di seng ya? Iya. Di rongsokan? Gua taruh di rongsokan 2 orang. Nah mungkin itulah pertanyaan ke-19 atau 18? 19 dan berarti 20 nih ya? Pertanyaan 20 ya Bang Ale ya? Ya, yuk. Biar segera dipercepat. Nih, ini mungkin hal-hal positif yang kemarin Bang Ale kita nih. Langsung aja pertanyaan dari Heser SR. Dia bertanya, Assalamualaikum Bang, menurut Bang Alek, kalau sekarang ketemu rival di masa lalu, gimana tanggapannya? Kalau gua ketemu rival yang udah Ngumpul ya Bang? kemarin gua ngumpul sih. Gua kemarin malah gua cetukin, lu masih ada dendam gak sama gua? Oh enggak Lek. Oke, kalau lu masih dendam ngomong aja. Kalau masih ada dendam pribadi atau gimana? Karena di sini gua pengennya kita tuh duduk bareng, walaupun dulu kita rival, gue pengennya ya udahlah yang lalu udah berlalu, benar. Kecuali dia kalau memang ada dendam pribadi, lu ngomong aja langsung sama gue. Kalau emang lu suka ya udah kita ribut kayak gitu. Simpel sih Bang. Simpel, iya. Gak mau ribet ya Bang? Gak mau ribut. Kalau gue sekarang mikirnya ya lebih dewasa lagi. Dewasa. Tapi bagaimana dianya aja? Bagaimana berkaca lagi Kir. Kalau dia masih punya dendam pribadi ya udah. Jadi dendam masa lalu tuh nggak usah dibawa sampai sekarang. Sampai sekarang. Itulah cukup jelas pertanyaannya, perjawaban dari Bang Alek. Gak ada rasa dendam lah ya. Gak ada. Tanggapannya ya baik-baik aja, silaturahmi. Baik-baik aja, silaturahmi. Oke, lanjut. Ini pertanyaan ke-21 ya. Apa Ling? Ini dari Dio Dewa. Bang, gimana sih awal permusuhan sekolah Westavia dan Stovia, dan gimana juga Bijer itu termasuk sekolah Westavia? Rumit deh. Iya. Rumit. Soalnya dari dulu udah yang nyatu. Iya, dari dulu gue nggak bisa jelasin kenapa emang bermusuhan tuh emang turun temurun. Mau jelasin juga takut salah. Takut salah, ntar gue ini lagi. Soalnya netizen tuh maha benar Bang. Netizen mah, aduh, bingung gue. Iya Raing. Kadang dia suka ngomong, cuman dia nggak tahu apa faktanya kayak gimana. Cuman tahu dari omong-omongan aja. Dari omongan-omongan doang. Tuh berarti Gak tau lah gua itu. Gak tahu, angkat tangan. Turun temurun lah pokoknya. Kalau misalnya kita ngejawab ini, Bang Ali ngejawab ini, saya takut belahnya. Konflik lagi, yang ada musuhan lagi. Tahun lagi, kapan kelar tawuran? Kapan kelarnya? Lanjut lagi. PPKM juga kelar-kelar ini. Iya. Ini ngomongin tawuran lagi. Tahu. Aduh. Nah, itu mungkin pertanyaan
jawaban dari baru 21 ya. dari- Sekarang pertanyaan ke 22 dari Bang Tama. Halo Bang Tama. Lawan yang paling kuat ketika ketemu di jalur yang bener-bener bikin lu ngomong, gila sih ini orang siapa sih? Foktek. Koktek. Lu Kabupaten ya Bang? Dia Tangerang. Tangerang, kota. Tangerang. Cimone dia. Itu asli. Gua kalau lawan dia terketir gua udah jiper duluan. Karena tuh mereka kulitnya kulit badak semua. Isian Bang. Nggak tahu isian, nggak tahu apa. nggak tahu isinya apa nggak tahu emang badak bukan orang. Bukan orang. Karena dulu gue paling takut lawan bukan veteran, Voltek. Koktek. Asli kalau gue udah jebol sama dia, dia kejarnya pakai apa kir, pakai mobil pick up box kayak gitu dia di belakang mobil ini. Anjing kayak warrior berarti. Kayak warrior. Bangsa, real warrior. Urak tuh. Aduh, sampai lari-lari lompat-lompat ke pagar gua. Paling gue ngeri itu sih Voltek. Koktek. Itulah jawaban dari 22. Link. 23. 23. Ini dari Geraldio ya. Kedua tiga dari Geraldio. Positif lagi bang. Alhamdulillah dari gua Alhamdulillah ada positif juga ya. Iya, assalamualaikum. Salam kenal A dari Bogor. Tolong tanya Narsum gimana perasaan orang tuanya pas tahu anaknya tawuran. Wah, itu asli. Pertama kali gue dicariin orang tuh nyokap bokap nangis. Udah lah, pasti khawatir bang. Pasti khawatir tuh. Lu ngapain kayak gitu? Apa yang lu dapet? Kalau lu pengen apa maksudnya jangan nyari masalah lah kayak gitu. Kecewa sih orang tua. Asli dia udah nyokolin kita ibarat kata banting tulang buat kita di sekolah, tapi kita balasan kita malah kayak gitu. Patah sih hati orang tua. Ngerasain itu juga. Kecewa lah. Iya, seakan-akan kita tuh sebagai anak yang durhaka banget. Asli. Orang tua tuh pasti, semua orang tuh pasti mikir kayak gitu. Dia tuh nggak mau. Berarti berkata kalau bisa masalah lu di luar jangan lu bawa ke rumah. Tapi kalau bisa juga nggak usah tawuran biar nggak ada masalah iya. Iya. Tuh. Ini enggak Anjing. adem-adem aja Tuh. apa main game aja di rumah atau kayak gimana. Menurut sekarang lebih ke gue lebih suka ke hal yang positif sih. Malah Oke. positif. Itulah jawaban dari nomor 22 ya. Dua-dua. Sekarang 23. Sekarang 24. Sekarang lu 24. Oh 24 gua? Iya. Oke, sekarang 24 nih. Pertanyaan dari Davi Ahmad. Ini mungkin menyangkut keluarga kecil lah Bang. Iya. Gimana cerita istrinya bisa nerima Bang Alek dengan masa lalunya yang kelam? Ini mungkin buat contoh gua juga nih Bang nih. Iya, benar. Karena gua juga punya masa lalu yang kelam. Iya. Itu gimana Bang? Supaya wanita-wanita biar nerima kita. Awal mula tuh gue ketemu istri gue udah ngomong gue gila, gue suka berantem, gue suka mabok, ibarat kata pokoknya hal-hal yang paling jelek di gue lah. Iya. Di gue nggak apa lu masih mau. Mending istri lu tahu dulu ya. Iya, gue orangnya dulu Mainin dulu. gue pahitin dulu kir, nggak gue manis-manisin. Gue kalau maaf nih ya, kalau sekarang kan ibarat kata ada mungkin nggak semua lah. Iya. Cowok bilang, weh gue nih lulusan kayak gini, pokoknya dia pengen tampil bagus terus Iya. di depan ibarat kata ceweknya. Kalau gue enggak, kalau gue pahitin karena takutnya kita manisin, tahu-tahu dia tahu sendiri dari orang itu yang Malah bikin sakit hati. Menurut gue kalau sekarang gue mikir istri gue tuh bidadari penyelamat gue asli. Bayangin aja gue udah ibarat kata maaf nih, gue setahun ini kir udah 2 kali tuh masuk penjara. Tahun ini Pak. Tahun ini Lu 2 kali ya? 2 kali gue. Tapi istri ya Istri gue masih mau nerima gue. Cuman dengan catatan ya lu jangan ngelakuin kayak gitu lagi. bilangin pelan-pelan lah ya. Bilangin pelan-pelan. Nah balik lagi ke kitanya kir. Kitanya kalau masih kayak gitu aja ya lu kasihan. Iya. Gue kalau sekarang lebih ngeliat ke anak gue lagi sih. Oh, benar. Surga kita ya Pak. Surga kita. Karena tuh anak nggak ada bekasnya. Kalau istri masih ada bekas istri. Istri masih ada bekas istri. Bener, kalau Kir. bekas istri masih ada, bekas Orang anak tuh nggak ada. Orang tua sama anak tuh nggak ada bekasnya, Kir. Saudara nggak ada bekasnya. Kalau istri masih ada bekasnya. Soalnya kan gue broken makanya gue. Iya. Aman. Kalau untuk gue pesan gue sekarang lu kalau mau deketin cewek lu jangan tampil yang sebagai wah banget dah buat disukain orang tuh jangan kayak gitu. Lebih baik lu tampil apa adanya. Lu mending lu pahitin sekalian. Kayak gitu. Itulah. Saya 24 tuh. Jelas Jawabannya. ya? Jelas ya. Keren. Ini jadi contoh buat gue juga nih. Iya. Oh dikit lagi Gue siapa mau ntar ya? merit. Gue pahitin dulu ah. Mungkin dikit lagi mau merit. Oke langsung. Pertanyaan ke 25. Terakhir. Sampai 30 kali ya? Boleh. Ya 30. Oke, Sampai berarti 100 bonus ya. juga nggak apa-apa. Terus. Ini berarti bonus nih. Ya. Soalnya perjanjian sampai 25, sekarang kita lebihin 30. Soalnya banyak banget yang nanya nih. Iya.
Lanjut, Tik. Ini pertanyaan ke-25 ya. Nih, positif lagi nih, Bang. Apa nih? Ini dari Fitra WKWK, anjing Fitra ngakak dah. Pertanyaan ke Bang Alek, Bang. Sekarang kegiatan sehari-hari ngapain di rumah? Kalau sekarang gua lebih suka ke usaha-usaha sih. Apa aja gua. Kemarin gua sempet usaha jualan arak Bali, vakum dulu. Sekarang gua mau bikin lagi kayak gitu. Karena gua tuh orangnya berjiwa, gua jiwa wirausaha kayak gitu. Jadi jiwa-jiwa nggak bisa disuruh orang. Gua kerja nggak cocok ya di mana aja pun gua kerja pasti cekcok terus. Gak tahu entah gua pas dulu pernah gua kerja, tahu-tahu dia anak veteran. Waduh. Lu anak mana bang? Anak Niger. Waduh. Terus tanya dia kayak songong-songong gitu, akhirnya gua tante keluar lagi gitu. Tuh kan makanya lebih cocok sih jadi bos gitu kayak buka. Enggak, bukan amin, gua amin. sih. Aminin aja Tapi bilkada ya, tuh kayak Bang Alek nih kayak lebih cocok tuh kayak buka usaha nggak apa-apa kecil-kecilan yang penting Bang Alek bosnya. Tuh lebih enak begitu. Yang penting sekarang kita support aja nih Iya. channel Bang Alek. benar-benar. Kalau gua sekarang lebih suka wirausaha. Dan juga silaturahmi lah ya. Nah, itu. Oke, itu mungkin jawaban dari nomor 25 nih. Hmm. Langsung aja pertanyaan ke 26 ya, Bang. Ya. Pertanyaan 26. Langsung pertanyaan dari 26 Muhammad Fajarudin. Assalamualaikum Bang Bokir, tanyain dong gimana awal muda Bang Alek jadi terkenal dan gimana ceritanya bisa ditakutin musuh. Salam Alstar Mampang. Awal mula gua terkenal tuh gua dari kelas 1 sih udah dimulai dikenal. Karena tuh dulu gua kelas 1 gua baru Bijer. Gua kan dulu sekolah di Dayak, gua pindah ke Bijer. Nah, di Bijer nih gua dibully terus Kir selama seminggu. Tuh ada satu orang temen sekelas gua dibully, dikolekin. Ya kalau dikolekin sih gua masih terima lah. Yang gua nggak suka tuh gua dibully-bully, gua dikata-katain apa lah lu gini. Akhirnya gue cetukin, lu kalau mau brand, maksudnya lu kalau punya nyali jangan di sekolah, ayo kita di luar, kita tes nyali kita siapa yang paling, ibarat kata siapa yang paling bener-bener cupu lah gitu. Akhirnya gue sama dia tuh terus-terusan tuh gue dilatih juga sama abangan, pokoknya gue nggak mau ribut gini, nggak mau sama dia, gue lebih milih di jalur. Ayo di jalur. Nah ternyata tuh pas gue ketemu pertama kali ribut di Balaraja tuh ketemu Fentek 3. Nah ini yang bocah gue yang konyol yang suka ngebully gue nih nggak ada Kir, nggak ada di situ. Nah gue cari nih bocah kemana nih? Lalu gue dijanjiin dari sekolah sebelum berangkat. Ternyata dia nggak ada. Akhirnya Fentek 3 gue jebolin, gue acak-acak sampai ke kampungannya. Nah gue tuh dihantem tuh di situ sama abang-abangan dia. Karena tuh kanan kiri nih kampungan Fentek 3. Ibarat kata gue masuk ke kandang dia, tok gue pingsan. Untungnya tuh posisinya gue menang. Kalau gue nggak jebol mungkin gue habis. Asli lah, apalagi kampungan dia. Nah, gue pas udah pingsan gue dibawa lah ke Tiga Raksa. Di Tiga Raksa tuh udah mulai banyak yang kira sama gue. Woi lu gila, lu berani banget lu, baru pindahan juga. Padahal tuh gue nggak ada niat buat ibaratnya ngunjuk gigi gitu, enggak, karena gue kesel aja tuh sama orang. Maksudnya ayo lu kesel sama orang, lu kesel sama teman sekolah lu tapi lu ngelampiasinnya ke ke orang gitu. Rutin lah ya. Rutin. Omongan lu sesuai nggak sama sama nyali lakuin nyali gitu. lu kayak gitu. Nah kocaknya lagi tuh pas setelah itu pas di sekolah gue celutukin, gue langsung toyor dia. Lu kemarin kemana? Iya. Lu kemana? Gue cariin nggak ada. Kan kita udah janjian di sekolah buat ngetes nyali. Lu jangan berani di sekolah doang. Iya. Berani kalau ngolekin gua. Kagak. Diem dia langsung. Nah dari situ mulai gue dikenal. Oke lanjut. Ternyata gila juga sih. Berarti Bang Alek nih yang terkenalnya sadis dulunya juga seperti kolekin. Iya, gua seperti bully. Pas masuk Bijer tuh karena gua nggak punya seragam. Gak punya seragam Bijer, terpaksa dong gue pakai seragam Triguna. Aku ditonjokin kling di dalam WC, jeder lu bangga amat lu. Padahal gue udah bilang gue nggak punya seragam Bijer, gue belum dapet. Cuman lu jangan makanya putih abu-abu aja sih, nggak perlu pakai batik kayaknya lu seakan-akan lu bangga banget. Itu tuh gue selama seminggu habis Kir, udah ditonjokin, udah habis. Kolekin, diinjek-injek lah. Bener diinjek harga diri gue. Nah dari situ udah mulai gue kebangkit mental gue, berontak gue nggak bisa gue setiap hari diginiin nih kayak gitu. Bangkit melawan. Tunduk ditindas. Untuk ditindas bener. Hardcore kita lu. Oke lanjung pertanyaan ke
26 ya? 27. 27. Oke, link. Ini dari Monica Kisnawati. Halo sayang. Ini cewek nih kayaknya nih. Ini soalnya Monica masa? Masa cowok ya kan? Iya. Lekong lagi. Bang, yang tanya kejadian yang menurut lu paling ngeselin tapi lucu. Ngeselin paling lucu. Ini menurut lu kejadian ngeselin nih, tapi lucu. Ngeselin tapi lucu. Kayak gimana ya? Gue juga bingung nih jawab ini. Ngeselin tapi lucu. Ada sih, maksudnya bukan gua. Ada kawan gua. Jadi ceritanya sepatunya jebol dia. Sepatu dia jebol. Terus kata gua, "Nih lu pakai sepatu gua nih." Ah, nggak mau gua udah sayang sama sepatu gua. Nah, ternyata dia sepatunya dilakban kir. Pakai lakban coklat. Udah gitu pakai kaos kakinya, dia kan suka ya kaos kaki panjang-panjang gitu biar disangkain kayak gangster kali ya kan. Dia pakai kaos kaki bola ya kan. Anjir, gua malu dong. Malu gua tuh, ih gila lu. Bukan malu-maluin geng ya? Iya, malu-maluin. Wah, lu enggak cocok lu nongkrong sama gua lu gitu. Udah. Nah, lebih kocaknya lagi itu kan bocah suka makan pete. Di rumah dia emang ada pohon pete. Setiap hari dia bawa tuh 5 keris pete, kolaan. Gue ini enak lah. Apaan pete? Lu dari mana lu? Dari sono, dari depan rumah gua. Tuh dia sekolah sampai tuh kantin gua sampai geleng-geleng aja. Ini bocah bau banget ya kan. Udah gitu kocaknya lagi, dia kalau mandi karena di rumahnya mungkin susah air. Gue tanya nih, setiap 5:30 dia udah ada aja tuh di kolam. Tuh gue lu ketap amat tuh. Iya, aku mandi. Anjir, Di sekolah. Mandi sekolah tuh gue. Aidi. Gak kalian ini mau baju kalau Yang lebih kocaknya lagi dia kan emang mesum juga. Aduh, sulit dah kalau ngomongin mesum mah. Jadi ceritanya ada nih guru gue bahasa Inggris. Cakep. Aduh. Cakep. Kenapa guru bahasa Inggris tuh gak ada yang ngecewain ya? Iya, cakep dia guru bahasa Inggris. Nah dia dikuncin guru gue. Mau diekap kata gue. Ih, sadis. Hypersex anjing, bahasa bocah wibu nih. Jangan. Biarin aja. Itu dia sampai nangis nggak mau ngajar lagi di kelas gua jadinya. Wah anjir nih bocah nih, lu gara-gara lu nih sampai kayak gitu. Gua gara-gara lu nih guru nggak mau ngajar lagi. Habis gimana? Gua nafsu liat dia ya, cuman nggak gitu juga. Parah ini mah parah anjing. Asli kalau bijer kacau sih menurut gua sekolah. Cabul tai. Banyakan cabul ya kan, dibilang brutal ya brutal banget. Anjing ternyata di sekolah yang dikatanya susuran kayak gitu ada wibunya juga. Ada. Itulah kejadian lucu ya. Kejadian lucu menurut gua tuh bukan lucu sih, mesum. Bener itu mah cabul. Halo, lanjut nih pertanyaan ke-28 ya dari Pak Ijolos. Assalamualaikum Bang, tolong tanyain ke Bang Alek kejadian yang paling nggak bisa dilupain sama Bang Alek. Pas kejadian apa dan di mana? Kejadian yang nggak bakal bisa gue lupain sampai sekarang. Ya. Itu pas kawan gue dipotong jarinya di samping gue. Itu kejadiannya ya di kebun nanas. Mungkin terbayang terus. Wow, itu terbayang banget kir. Gue seakan-akan punya tato. Gimana sih gue sama dia deket, terus gue kehilangan dia. Udah gitu dia berkata mati ya di samping gue. Berarti lu ngeliat jelas dulu. Wah, itu asli nggak. Gue posisi gue mau ngebantu karena gue juga udah mikir badan gue sendiri. Itu asli. Gue mau nolongin cuman gue udah luka parah juga. Nah itu jelas banget kan. Dia dipotong jarinya, cret. Mulutnya disisirin, ya kan, sisirin pakai golok sisir yang buat es batu. Buset, tajam banget. Ya, sudah tuh. Tajam itu mah. Mungkin kalau udah gitu dong, ya udahlah. Udah kelepek-kelepek tuh temen kawan gua. Nah balik lagi nih anak veterannya. Nih lihat nih jari tawan lu nih. Friend. Depan lu Bang. Di depan gua. Lu nggak nolongin lu. Ayo lu. Friend. Gua posisinya gua juga udah luka parah. Nah itu sampai sekarang gua masih inget terus. Jelas banget berarti boy. Inget terus. Tapi sekarang gak bakal bisa gua lupain. Sekarang kita doain aja buat Ya, almarhum mudah-mudahan tenang Ya, di sana. Lanjut nih pertanyaan ke-29. Bling. Ini pertanyaan ke-29 ya dari Anggoro Utomo. Bang Alek kosongan apa isi waktu sekolah? Nah, ini mungkin nih. Isi apa nih? Isi ayam. Isi ayam mercon. Gua alhamdulillah tuh jadi. Enggak pernah sih gua. Maksudnya emang dari dulu
gue nggak suka sama kayak gitu-gitu. Tuh, pure kosongan. Pure kosongan gue. Iya, nggak di mix. Nggak di mix. Nggak, gue nggak suka. Maksudnya ibarat kata kita lebih percaya. Kalau gue bukannya buat nyibirin yang orang-orang punya isi ya. Seakan-akan lu percaya sama mistis, lu mendoakan apa Allah apa segala macem. Gue nggak suka. Gue berkaca diri gue tuh orang banyak dosa apa segala, cuman gue nggak pernah ibarat kata percaya sama yang hal kayak gitu. Gue kosongan, modal gue ya modal nyali. Ya udah, berarti pure ya, 100% nyali nggak pakai barang belakang, nggak pakai gitu-gitu, nggak pakai kodam. Ini kodam juga gue babi. Oke, itu mungkin pertanyaan ke-29 ya. Oh, ketiga ini. Oke, pertanyaan terakhir yang ke-30 nih Bang Alek. Itu dia bertanya, momen terakhir kali Bang Alek tawuran kapan dan ceritanya? Momen terakhir gue tawuran ya itu pas gua balas yang tadi lah ya? Balas yang tadi ya. Itu menurut gua udah gua tuh terakhir gua tawuran, nggak mau lagi gua. Karena sekarang enggak ya Bang? Sampai sekarang alhamdulillah enggak. Kalau sekarang gua lebih milih yang ngasilin aja lah. Kayak gitulah. Maksudnya kalau ada yang konyol-konyol ya mending lu mukulin gua aja lah dibanding gua mukulin lu duluan kayak gitu. Terakhir gua ya itu, semenjak itu gua ternyata banyak dampak buruk banget di keluarga gua, di guanya sendiri. Hidup gua susah waktu kejadian itu tuh gua hampir 2 bulan tuh gua lalu lalang, gua nggak kemana-mana, gua lari ke sini, gua lari ke sono. Jadi berarti hidup gua nggak ada ujungnya. Dari situ gua udah mulai gua harus berubah hidup gua, gak mau lagi gua ibarat kata tawuran. Karena tuh dari pihak dampak orang tua, dampak gua juga jadi nggak tenang gua hidup gua kayak gitu. Itu sih gua yang terakhir tawuran itu yang pas motong jari orang udah. Nah itu mungkin akhirnya kesebut juga kan tuh motong jari orang. Kalau tadi cuma gini-gini. Iya orang. Udahlah. Iya kesebut kan tuh. Itu mungkin kita terakhir nih ya, apa Q&A-nya ya. 30 pertanyaan di 25 tuh ya, dari 25 dan naik dan bonusin 5. Ya mungkin nanti akan ada pertanyaan-pertanyaan dari kalian. Jangan lupa di subscribe channelnya Bang Botrip, like and komentar ya pastinya. Dan jangan lupa share juga. Dan jangan lupa lu subscribe channelnya Bang Alek. Nanti gua tag di link deskripsi di bawah ini, oke? Kasih bocoran juga nih. Nanti di channel Bang Alek ada bokir. Nah ya buat sahabat-sahabat Bangbo juga Kir. Kalau mau Q&A tentang bokir atau tentang gua juga boleh nih kayaknya Kir. Oke, itu belakangan aja. Sekarang kita terima kasih nih buat Satu Kopi dan juga Bang Alek. Ya. Jangan lupa subscribe channel Alek21 TV. Oke, nanti gua taruh di bawah ini. Thank you untuk kalian yang udah support channelnya. Sekian dari gua. Rizky Ramadan atau biasa disapa Bokir. Dan gua Diva Christopher alias Bule. Dan gua Rio Saputra alias Alek. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.